evaluasi belajar. Jadi kalau remedial kan sebelum remedial itu kan ada evaluasi dulu, nilainya berapa, di bawah KKM apa enggak. Kalau di bawah KKM sudah pasti remedial. Intinya kita harus menjawab yang itu. Sederhana sebenarnya pertanyaannya ini, cuma kata-katanya aja yang bulat. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. Kita langsung ke kunci. Yang pertama, ingatan. Yang pertama ingatan ya teman-teman. Jadi ini A, B, C, D udah bener depannya ingatan. Yang kedua pemahaman, A, B, C, D, E udah bener pemahaman. Kemudian yang ketiga itu adalah aplikasi. A salah, C salah, D dan A kita pertimbangkan. Kalau misalkan nanti kuncinya belum ada ya. Kemudian yang keempat baru aplikasi dulu baru analisis. Ingat, aplikasi dulu baru analisis. Berarti yang B itu ya aplikasi analisis ya. Kalau yang A kebalik analisis aplikasi. Kemudian sintesis baru evaluasi. Evaluasi belakang sendiri teman-teman. Evaluasi belakang sendiri. A itu evaluasi belakang sendiri. B evaluasi belakang sendiri. C evaluasi belakang sendiri. Intinya gitu. Nanti kalau kalian paling enggak kalian satu di sini ada yang inget lah. Oh depannya ingatan, belakangnya evaluasi. Misalkan seperti itu. Syukur-syukur kalau yang ada itu cuma satu kan kalian langsung jawab B gitu ya. Apa bedanya soal tadi sama ini? Ya Allah. Coba tadi 37 itu bedanya ya. Ini urutan ya. Nomor 38 coba. Sama soalnya ternyata. Nomor 39, taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. Nah, tadi kan S. Bloom, sekarang Anderson Krathwohl menyempurnakan taksonomi S. Bloom. Berarti punyanya S. Bloom tadi belum sempurna, katanya peneliti ini. Coba. Ternyata menurut Anderson itu adalah yang pertama ingatan, kemudian ada pemahaman, kemudian ada aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Bedanya kalau Anderson itu belakangnya adalah mencipta. Mencipta ya, ingatan, pemahaman, aplikasi. Nah, jadi ya gini, yang ini ya teman-teman, yang ini ya. Jadi gini teman-teman, yang ini kan punyanya Bloom ya teman-teman. Kemudian Anderson itu hanya menambahi satu, yaitu mencipta. Menciptakan apa teman-teman? Masa menciptakan rasa ya? Kalau rasa itu biar nggak diciptakan ada sendiri ya. Ya intinya kata Anderson itu yang terakhir adalah mencipta. Oke lanjut. Sebenarnya aku tuh punya banyak sekali bahan ya. Cuma bawainnya itu kadang sempat, kadang enggak. Nunggu mood juga, kalau mood bagus ya aku bawain, kalau enggak ya enggak. Kemudian 40, ada yang kelihatan enggak? Eman-eman kalau ada yang kelihatan. 40, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif memecahkan masalah yang dihadapi secara relatif merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Jawabannya yaitu problem solving. Pas 1. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah. Proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Motivasi belajar siswa. Jawabannya yaitu B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. 2. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Menciptakan standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan. Jawabannya yaitu B. Pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Oke, 43. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Nah ini.
repot kalau ini. A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. Sebagai guru yang B ini berharap banget ya. Jadi gimana ya, intinya murid itu bisa nggak bisa yang penting ngomong. Guru tuh pengennya kayak gitu ya. Cuma terkadang sulit. Karena di kelas itu yang ngomong ya itu aja. Kadang kan gitu ya. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. Jadi guru itu berat banget ya. Kadang ada guru yang disegani, kadang enggak. Kadang ada guru yang diremehin gitu ya. Jadi kalau sama murid itu, kalau deket jangan deket banget intinya. Kalau deket banget itu kadang-kadang anaknya itu nggak ngerti diri gitu loh ya. Gimana ya, ada saatnya kita jadi orang tua bagi mereka, ada saatnya kita menjadi sahabat. Jadi kalau deket ya janganlah deket banget, karena ya aku dulu sih pernah sih ngobrol sama guru PP gitu ya waktu tahun 2013. Katanya sih gimana ya, dia itu merasa kayak nggak dihargai gitu loh, mungkin terlalu deket gitu ya, mungkin salah dari awalnya kayak gitu ya. Jadi kalau sama murid ya ada jarak lah. Kita ngomong sama siswa, kadang siswa itu ya meskipun kita terlalu dekat, kalau anaknya itu memang jiwanya bagus, kepribadiannya bagus, dia tetap bisa menghargai kita. Tapi kalau anaknya itu udah dari rumahnya udah arogan, dia sulit untuk menghargai guru. Intinya gitu ya teman-teman. Hati-hati ya kalau sama murid. A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Takutnya gini, kalian merasa nggak dihargai murid, terus kalian jadi nggak semangat ke sekolah gitu kan, repot gitu loh. Oke. 44. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus, artinya langsung kuncinya cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Intinya prinsipnya itu ya. Prinsipnya kalian ingat-ingat aja. Jadi kalau yang aku baca langsung jawabannya, berarti itu aku nggak pengen kalian tuh ingetnya tuh banyak. Kalian harus inget satu aja gitu. Kalau yang aku baca soal ABC-nya itu berarti mudah diingat. Yang pertama ingat cakupan indikator, 2 materi pokok atau pembelajaran, 3 pengalaman belajar, 4 sumber belajar, sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Jadi ada ini aja yang diingat. 1 cakupan indikator, 2 materi atau pengalaman belajar, 3 pengalaman belajar, sumber belajar, pengalaman belajar, sumber belajar itu 4 berarti ya. Dan sistem penilaian ini 5, berarti 5 aja ya. 5 ya teman-teman ya. Kalian hafal, kalian cari cara sendiri ngapalinnya gimana. Yang pertama pokoknya cakupan indikator. Berarti yang gini. Berarti kan yang depannya ini kan sudah pasti salah. Ini udah pasti salah. Gitu ya. Ya nanti kalian cari cara sendiri ya. Oke, 45. Yang bukan ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL, Contextual Teaching Learning, adalah sebagai berikut. A. Sering dengan teman. B. Guru kreatif. C. Pengalaman nyata. D. Menggunakan satu sumber. Jawabannya benar adalah menggunakan satu sumber. Di sini perintahnya apa teman-teman? Bukan ya. Kemudian 46. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya dan ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat. Jawabannya yaitu A. Sahih. Kata kunci dari soal ini apa teman-teman? Mengembangkan materi pembelajaran. Berarti materi itu sebenarnya sudah ada ya. Materi itu sebenarnya sudah ada. Ibu ini hanya mengembangkannya saja. Dan selalu menyeleksi materi pelajaran yang telah teruji kebenarannya. Jadi dia nggak sembarangan mengajar. Tidak ketinggalan zaman. Berarti keren nih. Memberikan kontribusi untuk penanaman ke depan. Kriteria penyelesaian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria, yaitu sahih ya, karena diuji kebenarannya udah diuji.
Kalau namanya kebenaran udah diuji, itu artinya sahih. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru, dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola A kausal, B spiral, C kronologi, D inquiry. Jawabannya yaitu spiral. Kita pahami dulu soalnya. Ibu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian tuh menuju ke tindak lanjut, menuju hal-hal baru, dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa adalah, jadi misalkan ada pelajaran katakanlah kubus gitu ya, kubus misalkan, katakan kubus gitu. Nah, kita belajar volume gitu ya. Nah, lebih mendalamnya gimana? Nah, misalkan ditambahi gini. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini volume totalnya berapa? Kan lebih mendalam ya. Misalkan ada pelajaran tentang mencari volume bangun ruang misalkan. Pertama guru mengajarkan ke ini dulu, kubus dulu. Kemudian guru mengajarkan ke rumus ini dulu. Bagaimana kalau digabung? Nah, seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. 8. Memilih media pembelajaran. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan. Nah, ini penting. Tidak boleh sembarangan, tapi media belajar itu sangat perlu ya. Tetapi tidak diharuskan berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Jawabannya yaitu konteks penggunaan. Kalau aku dulu waktu masih SMP tahun 2000, aku SMP tuh 2001 sampai 2004. SMP itu 3 tahun ya. 2001 sampai 2004, nya jelas 2004. Iya, sampai 2004, 21, 22, itu pakai OHP teman-teman. Jadi kalau belajar biologi itu kan gurunya tuh udah punya gambarnya ya, terus ditaruh di OHP itu baru kelihatan di layar besar. Jadi gurunya nggak perlu gambar. Aku kangen sama OHP apa OPH ya. Yes, pokoknya kayak saya ingat aku OHP itu loh. Yang mesinnya besar tuh kayak fotokopi itu mesinnya. Lucu. Kalau sekarang kan pakai LCD tuh ya. Cuma pakai laptop sama LCD. Dulu pakai OHP, gambarnya juga nggak begitu jelas, tapi ya lumayan lah ya. Kangen sih sama zaman dulu, manis dan nggak terulang lagi. Sekarang tuh OHP udah nggak ada kayaknya, OHP gini loh kayaknya. Oh ya lah pokoknya. Kalau kalian yang merasa pernah diajar guru sama OHP ya, terus di komentar ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut sambil ngobrol-ngobrol biar nggak tegang. Nanti kalau tegang lupa. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Seseorang pendidik sama guru nggak sama ya. Seorang pendidik, kalau pendidik itu sudah pasti guru ya. Kalau guru biasanya cuma sekedar ngajar aja. Kalau pendidik ini intinya lebih dalam lah. Terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawabannya yaitu B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Jadi media pembelajaran yang digunakan apa? Oh, misalkan yang buat meneliti bakteri itu loh, mikroskop. Nah, itu karakteristiknya gimana? Misalkan seperti itu ya.
50. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam. Nah, teman-teman gini, intinya soal CPNS nanti SKB itu yang kayak 30% non materi murni, itu nanti intinya nggak nyimpang jauh dari yang saya jelaskan. Intinya yang pedagogi ya, cuma kata-katanya nanti nggak persis ini loh teman-teman. Yang jelas kalian paham ini, kalau kalian pahami kalau bisa jawab. Yang jelas ya katanya dibolak-balik, dikombinasi, tapi sebenarnya dasar-dasar menjawabnya ada di sini. Karena aku tuh lengkap banget. Nanti bisa dicek di blog ya. Karena yang di blog itu nggak semua aku upload di YouTube. Nggak sempet bawainnya, nggak sempet ya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Jawabannya yaitu A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Nanti dikembangkan sendiri ya teman-teman. Kemauan soal ini maunya gimana, nanti kira-kira yang keluar seperti apa, kalian punya prediksi sendiri, tapi ini jadi dasar buat kalian jawab gitu ya. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait media pembelajaran adalah, jawabannya yaitu C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian ada 52. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media dari pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Jawabannya yaitu B. Membuat konkret konsep yang abstrak. 53. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagi secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Blog, B. Forum, C. Blog, E. Portofolio. Yaitu blog ya teman-teman, karena di blog itu kita bisa mengapresiasikan apa yang kita punya. Jadi kalau blog sama YouTube itu ya sebenarnya sama aja ya. Kalau YouTube kan punya video, kalau blog itu kan kayak misalkan kita punya karya apa. Jadi kalau aku tuh punya dua versi teman-teman. Versi blog ada, versi YouTube ada. Terserah kalian suka yang mana. Tapi kalau di blog itu lebih lengkap ya. Karena nggak semua yang ada di blog itu aku nggak di YouTube. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program mencari informasi, B. Program desktop publishing, C. Program untuk menjelajahi laman, D. Program penciptaan laman. Jawabannya benar adalah C. Program untuk menjelajahi laman. Namanya aja Google yang untuk menjelajahi atau searching gitu ya. Setiap hari kita berselancar di dunia maya ya teman-teman. Semoga kita mendapatkan berkah dari kita berselancar. Alhamdulillah kalau kalau medsos saya itu nggak sepi pengunjung, alhamdulillah. Facebook saya ini bukan pamer ya, pengikutnya aja itu sudah 1000 lebih, lumayan ya teman-teman. Pengikutnya aja itu. Kalau temannya sih full, hampir 5000, 4000 berapa lah, kalau kurang satu genep 5000. Itu Facebook aku yang satu, Facebooknya ada 3 teman-teman. Ya alhamdulillah.
banyak teman banyak rezeki. Ya, teman-teman ya, ingat banyak teman banyak rezeki. Kalau kita banyak teman kan, teman-teman aku punya rencana ini, doain ya semoga lancar. Kalau yang ngaminin banyak, insya Allah banyak lancarnya, ya kan teman-teman? Oke, lanjut. Nah, saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan sistem istilah mesin pencarian atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah, nah ini, kira-kira apa teman-teman? Yahoo, www.yahoo.com. Dulu saya familiar di Yahoo, tapi sekarang lebih ke Google. Bahkan Facebook saya yang pertama itu juga pakai Yahoo. Jadi yahoo.com. Kalau yang dua itu pakai Gmail. Daftarnya pakai Gmail, yang pertama itu pakai Yahoo. Oke. 56. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah Microsoft Word. Jadi sini kan perintahnya gini ya teman-teman. Tergantung perintahnya. Perintahnya itu apa? Ini loh, tulku nggak mau muncul. Tadi perintahnya membuat surat. Kalau surat kan udah pasti pakai doc ya kan. Kalau pakai ini ya kesulitan lah. Ini kesulitan. Kalau judulnya ada surat depannya, berarti udah pasti Microsoft Word. Oke. Sekarang kita lanjut. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah Microsoft PowerPoint. Tapi mungkin nomor 56 sama 57 nggak keluar, mungkin deh ya. Tapi kalau nggak tahu kalau keluarnya di PGSD. Ini soalnya kan ini soal umum ini. 58. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan konektif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integritas diri, D. Kemampuan komunikatif. Nah, seorang siswa diminta untuk mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa. Di mana masalah itu? Apa latar belakang masalah itu? Bagaimana masalah itu terjadi? Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok. Nah, untuk mendapatkan solusinya, kata kuncinya. Ilustrasi yang berkaitan dengan perkembangan itu adalah konektif. Jadi ada masalah, ya kan? Nah, masalah itu dianalisis. Apa latar belakang masalah itu? Kemudian apa latar belakang masalah itu didiskusikan, kemudian kelompok itu menemukan jawaban atau solusi. Misalkan, sehingga itu adalah menantang atau meningkatkan kemampuan kognitif siswa. 59. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah konektif adalah, langsung aja jawabannya, kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, soal ini berkaitan dengan soal sebelumnya. Konektif itu kuncinya memecahkan masalah. Itu kuncinya ya teman-teman, memecahkan masalah. Nah, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia, yaitu jawabannya C, 7-11 atau 7-12 tahun. Kata kuncinya apa teman-teman? Kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret. Nah, misalkan gini. Anak-anak misalkan kan umur 7 tahun itu kan SD ya. Anak-anak kita belajar penjumlahan. Nah, kalau 2 tambah 3 berapa? Misalkan ini pensil saya. Pensil saya pertama 2, pensil saya pertama 3. Misalkan gambar pensil ya, anggap aja nih gambar pensil. Berapa pensil saya? 5. Nah, misalkan ibu itu bawa, misalkan pensilnya itu pensil nyata ya kan. Pensilnya itu kan pensil nyata, kemudian diterapkan kayak gini. Nah,
Itu berlaku untuk anak 7 sampai 11 atau sampai 12 tahun. Kalau 12 tahun misalkan kalau menghitung bagaimana sih cara menghitung luas permukaan kubus? Nah, bawa kerangkanya kemudian dihitung. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi masih ada kaitannya dengan konkret. 61. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenalkan sebagai tahap, yaitu A. Anak memahami bilangan dengan angka tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret. 62. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dengan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan emosional. Kemudian nomor 63, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Jadi ini anak ini memang keras, ini anak ini ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Jadi dia ingin juara 1 terus ini. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Nah, ya kayak gimana ya? Mungkin egois lah. Ya, egonya tinggi nih. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung sendiri. Nah, ini kemungkinan bisa bahasa sederhananya mungkin sok pintar. Kalau nggak sok pintar ya memang anaknya memang dasarnya anak ego gitu ya. Peserta disebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. Nomor 63. Kira-kira apa? Sosial emosional, B kognitif, C moral, D spiritual. Yang nomor 63 jawabannya ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Ya biar kolom komentarnya saya biar nggak sepi. Selama ini teman-teman kan cuma nonton aja, nggak nulis di kolom komentar kan. Oke, nomor 64. Sebenarnya sih kalau intinya gini teman-teman, kalau semakin banyak komentar itu semakin bagus ya. Nanti channel saya mudah ditemukan. Ya mohon dukungannya ya teman-teman. Tapi kalau yang komentar nggak ada ya channelnya sulit dicari, nggak muncul-muncul di mana, nah sini hilang kali gitu ya. Nomor 64, peserta didik yang telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan yaitu A. Penalaran pasca konvensional. Nomor 65. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi didasari sebagai suatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral pasca konvensional. Nomor 66. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Aduh, susah ini. Tugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor yaitu C, keluarga dan lingkungan masyarakat. Sebenarnya kalau ada anak seperti ini gurunya harus mendekati, menanya. Sebenarnya kenapa sih sayang kamu itu kok nggak mau pulang? Misalkan kalau kita beda ya ngomong sama anak SD sama SMP. Kalau kita guru perempuan, kalau kita ngomong sama anak putri misalkan manggil sayang itu masih pantas ya. Tapi kalau guru laki-laki ke laki-laki itu saya jarang mendengar kalau manggil sayang. Tapi kalau anak putri, gurunya putri biasanya manggil sayang tuh sering ya. Karena anak putri itu hatinya lembut. Karena sayang kenapa sih? Ini kan udah waktunya pulang. Kenapa kamu belum pengen pulang? Teman-temanmu udah pada mandi loh, misalkan seperti itu. Ditanya, jadi guru tuh harus telaten. Ditanya harus deket. Pasti dia curhat, ceritakan aja apa yang sebenarnya. Insya Allah ibu bisa ngasih solusi, bisa ngasih saran. Misalkan dia ini, aku nggak mau pulang bu, aku takut bapak aku tuh jahat. Kebetulan aku tuh ikut bapak tiri bu, bapak tiri aku tuh seperti ini. Nah misalkan seperti itu ya, paling enggak kan guru itu bisa berpikir. Mungkin guru itu, kamu sebagai guru atau Anda sebagai guru mungkin nggak bisa
mengambil kesimpulan secara sepihak. Paling enggak kalian bisa mendiskusikan sama guru lain, kemudian bisa menemukan masalah. Kalau masalah itu masalah berat itu kalau udah kayak gitu. Bapak tiri aku itu jahat, Bu. Nah, kalau udah gitu tuh susah. Sedangkan bapak kandung aku tuh jahat. Nah, kalau bapak kandung mungkin masih kita itu masih nggak mikir 2 kali ya. Kalau misalkan kita mau ke rumahnya, mau ngobrol sama ortunya, kita mungkin nggak mikir 2 kali. Tapi kalau bapak tiri kan ya gitu. Ada bapak tiri yang baik ya juga ada, tapi ya jarang. Makanya kalau seorang janda punya anak perempuan mau nikah lagi ya harus mikir-mikir lah. Anaknya dibawa atau dititipkan sama keluarga gitu kan. Jadi janda itu ya berat. Apalagi kalau anaknya itu perempuan ya. Kalau janda anaknya laki-laki nggak apa-apa. Kalau janda anaknya perempuan tuh harus pinter ngomong itu. Kalau bisa suami tirinya itu harus kalah ngomong, jangan mau dikalahin. Intinya gitu. Nomor 67. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari sistem atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan alasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah behaviorism. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar di konstruktivisme. Oke, 69. Menurut teori ini, peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini merupakan memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah ahumanistik. 70. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar sibernetik. Sekarang tuh media belajar tuh luar biasa banget ya. Kalian misalkan murid itu ya, nggak bisa pengetahuan tentang ini di YouTube cari bisa ketemu. Di Google nyari ketemu, kemudian bisa aplikasi ya kan, kadang masih pakai guru les lagi, kadang juga ada yang les di dunia nyata, ada juga yang les di dunia online. Misalkan ada juga aku dulu punya murid les itu dia habis les di GO itu masih les lagi di tempat sederhana gitu. Kalau les di GO itu kan hanya pelajaran yang dari GO aja. Kalau di les di sederhana kan dia masih mau membantu kesulitan di sekolah, mau membantu PR. Kalau les di tempat sederhana loh ya. Kalau les di GO itu kan harus ngikut sana gitu kan. Nggak boleh semaunya murid itu nggak boleh. Kalau di les tempat sederhana itu kan apa yang murid nggak bisa biasanya dikasih solusi kan gitu ya. Kalau di GO kan nggak gitu. Kalau di GO ya murid itu harus ngikut GO gitu kan. Oke, langsung aku dulu punya murid tuh ya anaknya orang kaya sih ya, jadi les GO iya, les biasa juga iya ya, kasihan juga sih tapi anaknya mau kok ya, mungkin memang anaknya mampu gitu ya. 71. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar konektivisme. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam RPP. Nomor 73. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari identitas ya, diingat teman-teman. Yang pertama yaitu identitas, kemudian terakhirnya evaluasi. Nanti cari jawaban yang depannya identitas, belakangnya evaluasi. Depannya identitas, sudah benar.
Sudah benar. Belakangnya evaluasi. Ini salah. Nah, intinya gitu teman-teman. Paling enggak setidaknya ya kalian itu enggak jawab D. Jadi ya masih ada peluang dapat skor lah. Ya kalau memang salah ya salah sih, tapi setidaknya enggak salah-salah banget. Kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar. Inti dulu ya. Kompetensi inti, kemudian ke kompetensi dasar, indikator, tujuan. Ingat, sebelum tujuan itu indikator. Indikator dulu baru tujuan ya. Kalau di buku SMA itu kan ada ya, halaman depannya itu loh. Aku sekolah dulu tuh halaman depannya kan tuh indikator dulu. Indikator dari pembelajaran ini adalah, kemudian itu penerbitnya Erlangga waktu itu. Mahal-mahal bukunya, tebel-tebel. Aku sekolahnya di Sulawesi dulu. Indikator dari pembelajaran ini, kemudian bawahnya tuh tujuan, ya kan? Berarti indikator dulu baru tujuan pembelajaran. Kemudian ada materinya, urut ini. Kemudian ada metodenya, ada media pembelajaran, ada sumber belajarnya, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Yang penting indikator sama tujuan ini urut ini, indikator sama tujuan pembelajaran ya. Ini urut. Ini salah. Ini benar, indikator tujuan pembelajaran. Intinya itu urut, yang indikator sama tujuan itu urut. Kalau kalian ngapal segini semua itu, kalau hafal ya alhamdulillah, tapi kalau gak hafal paling gak ada yang kalian ingat. Oke, nomor 74. Silabus dan RPP yang nomor 1 sampai 35-nya itu ada di video sebelumnya. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Yaitu A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarah kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nomor 75. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Nomor 76. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk pelajaran bahasa Indonesia sebagai berikut. Nah, gimana urut-urutannya? Yang pertama, kompetensi dasarnya itu mengenal kegiatan bermusyawarah. Kemudian yang kedua, langkahnya menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Kemudian kompetensi dasarnya mengenal kegiatan bermusyawarah. Indikatornya menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Kemudian yang ketiga yaitu setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah yang benar. Yaitu jawabannya keterkaitan dan keterpaduan ya. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, sampai di sini video dari Nice Energy Channel. Jangan lupa untuk selalu dukung Nice agar Nice lebih semangat lagi buat videonya. Tentunya video-video yang bermanfaat ya. Semua videonya Nice bermanfaat. Ada cinta, kehidupan, ada tentang religi, ada tentang soal-soal CPNS. Karena hidup itu nggak mungkin cuma butuh soal CPNS saja itu nggak mungkin ya. Religi itu pasti, cinta itu pasti, kehidupan itu pasti. Jadi yang pasti-pasti ada di channel ini. Channel saya juga banyak. Ini channel utama saya. Hanya ada 2 channel yang terverifikasi. Ini di channel utama. Oke, semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian sukses ya teman-teman tentunya. Nah, selalu doain. Semoga yang subscribe channelku, semoga Allah memberikan rezeki yang tak terduga, baik rezeki yang terduga. Semoga Allah melancarkan rezeki kalian tentunya ya teman-teman. Rezeki itu penting, utama ya. Banyak sedikit yang penting tiap hari. Syukur-syukur kalau masa depan kita itu jelas pasti ya. Semoga cita-cita kalian terkabul. Semoga kalian sukses di dunia dan sukses di akhirat. Semoga kalian menjadi hamba Allah yang mulia di hadapan semua manusia dan di hadapan Tuhan. Sehat selalu ya teman-teman, tentunya hati-hati sekarang musim penyakit ya. Oke, sampai di sini, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.